Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kenalin, aku Masyita Sura bakal ngajak kalian bicara-bicara nih sama abang yang punya bisnis kopi. Nah, kenalin dulu abangnya. Perkenalkan, nama saya Sultan Hadis Al-Muridillah. Kuliah. Kuliah di Unima, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Oke bang, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dikit nih mengenai kafe abang ini. Gitu. Nah, boleh ceritain nggak sih awal buka bisnis ini tuh gimana? Jadi awal pertama kali buka ini di bulan 3 Maret 2022 di tahun ini. Kenapa pertama ada ide sampai buka ini? Pertama dari gabut ya, nggak ada kegiatan lain selain mungkin kuliah, pulang kuliah cuma nongkrong. Terus ada kawan yang ngajak kayak mana nih untuk kita ciptain sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Awalnya tuh nggak kepikiran ya untuk buat langsung kayak sekarang ini. Rencananya yang kecil-kecilan dulu lah. Ternyata setelah lakuin survei-survei tempat dan dapatin tempat yang sekarang ini kayaknya nanggung untuk kami buat yang sekedar kayak gitu aja. Jadi kami cari berbagai referensi, cari berbagai ide, timbullah ide untuk buat hal ini. Keren juga ya, gabut yang bermanfaat nih ya. Gabut-gabut bisa menghasilkan duit. Biasanya nih kita gabut tiduran, scroll TikTok, yang ada ngabisin duit gitu ya, nongkrong bener-bener. Gabutnya tuh berfaedah banget nih. Terus siapa sih yang inspirasi abang buat buka usaha ini? Gitu? Inspirasi, sebetulnya ya kalau ditanya lihat ke siapa untuk buka coffee shop ini, bingung juga mau jawabnya kayak mana, karena kayak aku bilang tadi nggak terencana. Karena yang pertama yang mungkin rencanain yang buat untuk yang biasa aja dulu, karena kan nih saya untuk yang pertama kali nih, untuk yang pertama kali. Terus ya mungkin karena kami kan berempat, ini bukan punya sendiri, kebetulan ini punya berempat, ada kawan 3 orang lagi. Jadi setelah tukar-tukar pikiran, tukar-tukar ide segala macam, muncullah ide untuk buat ini. Kebetulan salah satu kawan aku tuh ada lihat konsep yang sama kayak ini entah di Banda Aceh, entah di Medan. Nah, sehingga mungkin karena di sini belum ada, dia coba bawa lah ke Luxmoe. Oh, berarti ini tuh kayak konsepnya tuh emang lihat-lihat hal yang baru, ciptakan yang baru. Karena belum ada dulu sampai kayaknya bisa nih kita buka di itu, sini gitu ya. Oke. Terus apa sih, kan gini biasanya tuh kafe ini di rumah gitu kan, atau di ada gedungnya lah gitu. Ini apa sih alasannya buka kafe ini di lorong kayak gini? Ya, kayak yang ku bilang tadi, kenapa kami milih tempatnya di sini. Sebelumnya kami tuh sebelum buka ini udah lakuin survei ke beberapa tempat. Kayak yang sewain rumah, kayak kakak bilang tadi, sewain tanah kosong. Sampai kami temuin tempat ini. Karena kayak gini, menurut kami kenapa kami nggak ambil yang sewa rumah atau yang tanah kosong. Di Luxmoe ini bisa kita lihat, emang udah di hampir di mana-mana tempatnya kayak gitu aja. Jadi kami pilih tempat ini supaya kami bisa tunjukin sesuatu yang beda loh. Jadi di tempat kami ini ada yang bedanya kayak gitu. Ya keren juga sih, karena emang kita lihat tuh rata-rata kafe ini ya di rumah-rumah gitu ya. Konsepnya aja yang beda, ada yang ambil retro gitu ya. Terus abang tadi udah bilang juga bisnis ini udah mulai dari Maret 2022. Selama buka bisnis ini apa sih hambatan yang abang lalui, terus apa emang yang jadi hambatannya gitu? Kalau yang jadi hambatan, kalau kami yang pertama kali di sini sama cuaca, sama hujan. Karena kalau hujan ini kan terbuka, loteng cuma sebagian kecil. Jadi ketika orang sudah ada full, itu kami bingung sendiri ya, arahin kemana lagi ini. Nah itu mungkin yang pertama. Yang keduanya, karena kami di tempat yang memang di daerah sekitar sini nggak ada coffee shop, kayak tempat baru. Awalnya ini yang tempat kumuh, orang nggak memperhatikan. Jadi di promosi tadi, jadi orang sedikit lambat untuk tahu tempat kami ini ya. Tapi seiring berjalannya waktu melakukan segala promosi, ya akhirnya
bisa teratasi lah sedikit demi sedikit. Jadi memang cuaca sih yang jadi Ah. hambatan utamanya ya. Karena kan ini kalau hujan, Ruang terbuka. kalau hujan ya memang ini nggak dikosongin gitu ya bang? Nggak dikosongin ya, paling kalau emang ada orang pindahin ke bawah Ke kanopi, kalau emang nggak ada orang ya paling ditarik ke samping aja Tapi dilap. kaca itu buat menarik juga ya. Kalau kaca ini sendiri sebetulnya Salfok nih sama kaca itu. ide gabut kawan aku juga. Mm-mm. Jadi dia ada punya orang tuanya, ada toko kaca kayak gitu. Jadi dia kasih lah, ya udahlah daripada nggak terpakai nih, ambil aja bawa. Bagus juga. Emang di luar konsep sebetulnya, nggak terpikirin sebelumnya. Jadi oke, taruhlah di situ. Terus gambar ini tuh emang didesain sendiri gitu kan? Nah, Gambar-gambar. untuk konsep gambar dinding ini sebelumnya ini nggak ada nih. Gambar dari sini bisa kita lihat sampai yang sebelah sini, ini belum ada. Yang ada cuma di sini sama lukisan hitam ini. Itu kami memang membayar yang desainnya. Untuk desain sudah sesuai sama kriteria kami, baru kami kasih ke orang yang ngecatnya. Apa ya? Kayaknya cukup menarik sih ini. Oh ya, tadi kan abang bilang ini tuh usaha berempat. Ya, berempat. Berarti otomatis empat-empatnya itu berkontribusi nih di Ya, sudah pasti. langsung turun tangan nih yang buat kopi, yang layanin, atau emang masih pakai orang kerja? Untuk sekitar sebulan atau 2 bulan awal kami dirikan Halwi ini, kami itu memang turun sendiri. Saya di bagian kasir, 2 orang kawan yang jadi barista, dan 1 yang jadi waiters. Jadi sebulan 2 bulan awal kami sendiri yang kelola, kami lihat sendiri bagaimana perkembangan di awal. Setelah itu baru kami memakai orang kerja, karena kan kami kuliah nih, 4 kuliah, 3 di Poltek, aku di Unimal. Jadi karena mungkin waktu tadi kami pakailah orang kerja. Terus ini jam operasionalnya itu emang dari siang, sore, atau malamnya aja yang ada? Kami bukanya dari jam 4 sore sampai jam 11.30, sampai jam setengah 12 malam. Bang, target market di Halwe ini siapa aja sih gitu? Nah, kalau bicara masalah target marketnya, kami target marketnya lebih ke kalangan anak muda nih. Tapi ini untuk target di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, rupanya enggak cuma untuk anak muda, kayak keluarga atau kan kebetulan nih kami dekat dengan hotel nih. Ada Hotel Raja Wali, ada Hotel Winton. Rupanya pengunjung-pengunjung hotel di situ, bapaknya juga sering datang ke sini karena mungkin ya di daerah sini cuman kami yang jual kopi itu. Jadi seiring berjalannya waktu, target marketnya meluas. Enggak cuma ke anak muda, tapi ke orang-orang tua juga, keluarga gitu. Berarti emang awal target marketnya tuh kayak mahasiswa, teman-teman ya. Mahasiswa. Teman-teman sering nggak nongkrong di sini? Sering. Karena ya kayak buka awal ya promosi, selain promosi di digital, promosi di media, promosi mulut ke mulut tuh menurut aku pribadi nih masih sangat efektif. Jadi udah teman ke teman ya. Misalnya kayak ini aku udah buka usaha nih loh, datanglah. Dari kawan nih, dia di tongkrongan yang lain atau mungkin di kawan kelasnya, di kawan apa kayak dia bilang nanti kalau mau duduk tempat kawan aku aja, nah, kayak itu mungkin ya promosi dari mulut ke mulut itu juga ya berdampak besar ke Halwi ini. Ini kan kadang ada temen tuh yang udah tahu, oh si A buka coffee shop nih, udah duduk situ nggak pesen, atau ada yang kayak asal duduk itu bayar, itu ada nggak sih bang? Kalau untuk sekarang nggak ada ya. Oh, belum ada. Kebetulan Semoga- kawan-kawannya pengertian. Semoga Ya, jangan terus ada. kami juga kan pakai sistemnya udah pakai kasir apa tuh namanya digital. Jadi langsung terinput, langsung bayar. Oh iya. Terus apa nih? Nah, sekarang kan lagi musim Piala Dunia ya. Ya. Nah, jadi tuh biasanya tuh orang bakal milih, apalagi bapak-bapak, enggak bapak-bapak aja, mahasiswa juga yang suka bola tuh bakal milih duduk di tempat yang nyiarkan Piala Dunia gitu. Nah, di sini kan otomatis gak ada nobar ya bang ya. Ya. Gitu. Gimana tuh? Untuk rencana awal sebetulnya kami udah diskusikan berempat untuk pengen buat nih Piala Dunia di sini. Tapi setelah melihat ya mungkin ini lagi musim hujan, terus ya mungkin juga bicara masalah waktu ya. Karena kan kalau Piala Dunia kan mulainya jam 2 malam, siapnya sampai pagi, terus kami juga kuliah.
Jadi ya kami memutuskan untuk nggak buat nih, kan takutnya lagi nobar hujan nggak seru juga kan, apa juga yang mau dinonton kan, yang ada mengecewakan pengunjung kayak itu. Jadi setelah diskusi memperhatikan beberapa hal, ya kami menunda untuk lakuin itu. Oh iya, kayak abang bilang tadi, karena abang kuliah juga. Iya, ini kan keempat-empatnya mahasiswa nih. Ya. Nah, pasti otomatis sibuk, apalagi ini mau UAS kan. Nah, gimana abang ngatur waktu tuh? Nah, ini balik lagi kayak aku bilang di awal tadi. Bicara masalah bagi waktu, pas awal buka nih, aku termasuk orang yang gagal bagi waktu di antara kawan-kawan aku yang lain nih. Karena kami buka di 3 Maret 2022, itu pas aku masih semester 2 kan. Jadi karena pas emang awal buka ini kami sendiri yang kerja, kami sendiri yang kelola, itu aku lumayan amburadul. Makanya kayak aku bilang tadi, IP aja aku nurun. Cuman 2,1 IP di semester kemarin. Sangat berpengaruh Kan? ke IP ya. Tapi itu nggak boleh dicontoh ya, nggak bagus. Kalau emang mau buka usaha itu, ya berarti kita harus pandai mengatur waktu. Makanya setelah kuliah sebulan, 2 bulan, ini udah makin nggak betul nih. Atur waktunya makin susah karena kami kebetulan kan itu kemarin di bulan 3 atau bulan 4 lah, kan bulan puasa tuh. Kami kadang bukanya kadang sampai jam 3, sampai jam 4, sedangkan besoknya kan harus kuliah. Jadi ya mungkin karena situ telat kuliah lah, nggak masuk kuliah, nggak sanggup bangun segala macam. Jadi memutuskan untuk mencari orang kerja. Dan ketika sekarang udah ada orang kerja ini, kami udah makin enak untuk bagi waktunya nih. Karena ya paling kami datang sore, kontrol ada bahan baku yang habis, kami belanja. Kalau emang nggak ada ya sekedar duduk gini. Malam gitu juga. Sekedar kontrol, kalau emang ada bahan baku belanja, kalau emang bahan baku habis belanja, kalau emang nggak ada ya yang lainnya udah dikerjain sama yang kerja gitu. Berarti abang pakai orang kerjanya berapa orang? 3 orang. Satu di kasir, satu di barista, dan satu waiters. Itu mahasiswa juga yang dipakai? Kebetulan yang kasirnya udah tamat kuliah, yang 2 lagi nggak kuliah. Jadi mereka emang nggak ada kerjaan ya kerja gitu, nggak ada kesibukan lain lah selain. Nah bang, kan kalau di usaha ini pasti adalah hambatan, permasalahan gitu. Nah dari keempat orang ini siapa sih yang selalu jadi yang kayak penenang atau yang kayak udahlah ada nih caranya diatur gitu, jadi solusi dalam segala masalah gitu? Kalau kayak kakak bilang tadi, kita buka usaha ada pasti masalah itu udah pasti ada. Nggak, kalau menurut aku nggak ada usaha yang memang dari pertama dia buka sampai sekarang itu lurus saja, nggak pernah ada masalah apa-apa. Itu nggak mungkin lah, mustahil ada ya. Pasti ada kendala di SDM-nya, di orang kerjanya, ada kendala di pemasarannya, ada kendala di promosi, pokoknya di segala bidang. Nah, kami ketika udah menemukan kendala-kendala yang menghambat usaha kami ini, itu pasti akan selalu melakukan evaluasi. Duduk berempat, tuh bicara tuh, apa sih yang jadi kendala kita? Kenapa mungkin omset menurun? Kenapa atau gimana caranya kita untuk narik orang-orang baru kemari kayak gitu ya. Jadi itu selalu didiskusikan di antara kami berempat. Itu kan nggak mungkin nih kita satu pemikiran. Iya, betul. Antara aku dengan kawan-kawan aku pasti beda-beda nih pemikirannya. Jadi misalnya setiap kami harus kasih ide. Aku kasih ide, kayak mana kalau kita gini-gini, nanti kawan aku ini dia kasih ide dia juga. Terus dari 4 ide kami tadi kami satukan. Kami satukan baru kami ambil. Oh, dari 4 ide kita ini menunjukkan ke satu arah loh. Rupanya ini solusinya. Jadi atas kesepakatan bersama baru kami ambil apa tuh tadi, cara atasi masalah tadi itu yang kami terapkan. Berarti selalu berusaha selalu kompak lah ya. Terus kan biasanya kalau pakai orang kerja itu kan ada tuh, kalau kayaknya aku nggak percaya lah sama dia gitu, ada nggak sih kayak gitu? Nah, kalau masalah itu makanya kayak kami bilang tadi, kami kan udah pakai kasir digital nih, yang dimana langsung terinput ke satu aplikasi yang memang bisa kami kontrol lewat handphone kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak aku bilang tadi, setiap sore, setiap malam pasti ada kami di sini tuh kontrol. Ya, sesibuk kami buat tugas, pokoknya kami akan luangin waktu untuk datang kemari. Itu yang pertama. Yang kedua,
ini khusus aku pribadi ya. Aku itu sama orang kerja nggak kaku. Nah, jadi nggak mesti kayak aku yang punya. Jadi harus gini-gini sama aku, nggak. Sama aku santai. Apa ada kendala di kalian, ngomongin. Kita cari solusinya. Karena ketika orang ini terbuka sama kita tahu nih apa tuh namanya kendala-kendala yang orang ini hadapin. Sehingga orang ini juga bisa jaga kepercayaan kita. Dan aku selalu bilang sama orang kerja, dimanapun kalian kerja, kepercayaan itu nomor satu. Ketika kepercayaan nggak bisa kalian jaga, ya kalian nggak akan bisa kerja di mana-mana gitu. Makanya sampai sekarang kepercayaan itu tetap dijaga dan ya mungkin setiap ada kendala akan kami selalu bicarakan. Ini cowok semua nih bang yang kerja di sini. Yang kerja 2 cowok 1 cewek, yang kasirnya cewek. Kenapa kasir cewek? Biasanya kan kalau kita lihat tuh waitersnya yang cewek karena kan lebih menarik gitu. Gini ya, mungkin kenapa kami milih kasir cewek, gimana ya? Mungkin kalau cewek lebih teliti ya. Terus kalau kan ini di bagian uang, jadi mungkin kalau cewek lebih ngerti lah cara gimana. Kalau cowok nanti amburadul, terus dia mungkin ya pokoknya telah menimbangi lah positif negatifnya. Kami memilih lebih untuk cewek ke kasir. Nih abang ngomong-ngomong nih waktu tercinta di sini tugas nggak joki kan? Sekali ada lah. Oh sesekali ada. Apa yang penting udah ada uang nggak? Ada bisa bayar joki nggak apa-apa. Nah terus di sini promosinya lewat mana aja nih bang? Promosi kalau kami sekarang lebih dominannya tuh sosial media. Iya. Makanya kalau Halwi ini bisa dicek sosial media kami itu aktif. Jadi mungkin kalau sosial media dia kan lebih cepat tersampaikan informasinya dan mungkin lebih terjangkau ke tempat-tempat yang sebelumnya kita nggak kepikiran. Kayak mungkin dari kawan yang memang nggak cuma kenal di sosmed, nggak kenal secara real life, ya dari sosial media itu dia jadi tahu kalau di sini ada tempat yang baru. Kalau boleh tahu bang, sosial media apa aja sih yang digunakan untuk mempromosikan produk Halwi? Kalau kami sekarang cuman pakai Instagram sama TikTok. Karena emang kayaknya rata-rata yang orang-orang gabut seperti kami, kayak scrollnya TikTok, bukanya Instagram, ya gitu-gitu aja. Reels, gitu ya. Betul. Nah bang, kedepannya Halwi ini nih, abang mau buat kayak mana sih? Atau udah ada nggak sih kepikiran kedepannya kayaknya Halwi ini bakal buka cabang atau kayaknya ini nggak memungkinkan lagi nih di tempat kayak gini gitu, kita pindah nih, atau emang udah ini ciri khas Halwi di antara lorong gedung? Nah kalau untuk yang kayak kakak bilang tadi buka cabang, kami sebetulnya udah kepikiran bukan kepikiran kayak mana, ketika mungkin duduk evaluasi ngomong-ngomong ya mungkin sesekali adalah muncul dari kawan kayak mana kalau emang nanti udah memungkinkan nih untuk kita buka di tempat yang emang ada bangunannya, karena kayak aku bilang tadi untuk antisipasi hujan. Terus ini kan juga kami tempatnya nyewa, mungkin ya namanya usaha mungkin ada aja kendala kayak mungkin gak disewain lagi atau apa ya. Pasti kami udah memikirkan kemungkinan terburuk lah ketika memang kami nggak bisa lagi di sini. Kalau memang ini terus berjalan lancar, mungkin yang di sini nggak akan pindah karena ini akan jadi ikon. Di mana sih Halwi itu pertama kali ada? Jadi ini akan terus tetap ada kayak gitu. Oh berarti ini disewain ya bang? Ya, kami ini sewa ya sama orang kampung kota ini. Karena kebetulan tempat ini punya BUMG. Kami sewa tempatnya, terus kami izin untuk ngecat. Ya kami pernah lah, sehingga sekarang kayak gini. Tapi kedepannya nih ada rencana Halwi buka lebih besar. Amin, insya Allah ada. Terus apa sih produk paling unggulan di Halwi ini gitu? Kalau produk unggulan kami ya kopi, karena selain kopi nggak ada sih menu-menu selain kopi kayak yang non kopi, squash atau yang kayak mana saya bilang kayak coklat kan. Tapi yang kami tunjukin sebagai best seller yang memang dari kami itu kopi.
kopi susu ya bang. Ada kami tuh kalau best sellernya ada kopi Highway, kopi Felicidad, kopi Lemon, sama kopi Nong. Nah, itu yang emang signature dari Halwi, resepnya dari kami sendiri. Terus untuk ini kan biasanya pebisnis nih ada nih hambatan dari pemasok barangnya. Terus cara abang milih kayak bahan-bahannya beli di mana itu kayak mana? Nah, kalau untuk pemasok bahan baku, sebelum kami buka Halwi ini kami emang sudah mencari nih siapa yang jadi distributor sirup, powder, siapa yang jadi distributor kopi. Kami emang udah cari, udah lakuin kerjasama di awal. Jadi setelah kami buka, kami tinggal ketika ada barang yang habis, tinggal kami telepon diantar gitu, tinggal pesan gitu. Jadi emang udah ada di awal. Udah ada kenalan di awal ya. Seru juga ya. Ini tempatnya emang nyaman sih, cuman ya itu kendalanya kalau cuaca tidak mendukung ya. Harus pindah. Oh terus ini ada makanan juga nih. Ini emang kerja sama abang atau gimana? Nah kalau untuk makanan kami kerjasama, kami menyediakan tempat. Jadi ada orang yang masuk sewa tempat di kami, terus mereka yang menyediakan makanannya. Terus gimana nih abang menghadapi para pesaing? Jadi kan kalau kita lihat ya kita di banyak kafe-kafe yang buka gere-gerean gitu. Terus kalau untuk menghadapi kompetitor yang ada, apalagi di Loop semua ini yang kayak kita tahu kayak mungkin di kota aja berapa biji coffee shop kan. Makanya kami yang kayak aku bilang di awal tadi, kami menunjukkan sesuatu yang beda. Kayak dari tempat, kan belum ada nih coffee shop yang emang di lorong kayak gini, cuman baru di sini. Terus ya mungkin dari rasa kopinya kami beda dari yang lain yaitu. Kopinya tuh dibanderol dari harga berapaan sih? Kalau untuk kopi kami dari harga 11.000 sampai 17.000 itu untuk yang kopi. Kalau yang untuk non kopi ada dari harga 8.000 sampai 15.000. Ini tuh modalnya tuh emang modal sendiri atau nih kita kasih tahu orang tua terus yang kayak ya udah sih daripada kamu gabut kayaknya mama kasih modal deh gitu. Kalau kan kami berempat nih, jadi dari misalnya 100% modal yang kami butuhkan, berarti kan 25%. Karena di sini sama nggak ada yang dia lebih banyak, siapa yang lebih dikit enggak. Jadi kami di sini sama 25% per satu orang. Kalau kawan saya nggak tahu, mungkin ya ada dari mereka, ada dari orang tua. Itu juga dengan saya. Karena pas kebetulan kawan ngajak itu ya, saya kira awalnya kan nggak sebesar ini lah, buka cuma sekedar buka. Ternyata besar juga ya biaya yang dibutuhkan. Sehingga ya ngomong lagi ke orang tua gimana cari solusi, ya adalah bantuannya. Ada. Terus kayak kata dengar nih, abang juga buka stand kayak di Poltek itu apa tuh? Kayak buka stand di Poltek itu, jadi gini, kan sekarang kayak di Politeknik ada acara. Terus kalau minggu kemarin kami juga ada keluar di Unimal. Kan Unimal ada acara kemarin anak angkutan Sibuan. Jadi kami keluar. Ya karena kami kira kayak ini, itu bisa jadi salah satu tempat promosi kami. Mungkin kawan-kawan mahasiswa yang di daerah sana belum tahu Halwi itu ada, dengan kami keluar ke tempat mereka jadi tahu, rupanya ada Halwi loh di Loop Sumawea. Jadi mungkin setelah dari acara itu mereka bisa datang kemari ya gitu. Terus ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Aman. Satu nih bang. Ada nggak inisiatif atau kepikiran gitu ke depannya bisa membuat unik atau menciptakan hal-hal baru di Halwi? Itu pasti ada ya, karena kayak ini, dalam setiap usaha kan kita pasti harus ada inovasi yang baru. Jadi mungkin ke depannya akan ada inovasi lain yang akan kami lakukan. Karena kalau emang kita nggak lakuin inovasi yang baru ya kita akan terus tertinggal kayak gitu. Orang akan bosan. Nah tempatnya kayak gitu aja. Mungkin dah pergi sekali 2 kali, yang ketiga nggak ada yang menarik di Halwi itu. Makanya kayak sekarang salah satu inovasi yang udah kami buat tuh, setiap malam Sabtu kami ada buat live musik.
Jadi itu udah rutin setiap malam Sabtu kami di sini ada buat live musik. Gitu. Bagus juga ya, ada live musik setiap Sabtu tuh ya. Ya, setiap malam Sabtu. Terus kan kayak abang nih angkatan berapa nih? Angkatan 21. 21, wah sebaya. Sebaya. Kayak mana sih, kayak berani sih sebenarnya. Ini kan dibilang modal nih pasti lumayan lah ya. Lumayan modalnya nih, berani untuk mencoba. Kok bisa seberani itu gitu? Ya gimana? Kalau emang kita nggak rasain gagal di usia kita yang sekarang, kapan lagi ya itu? Karena aku pernah dengar satu motivasi dari siapa gitu lupa. Itu untuk habiskan apa tuh namanya? Habiskan kota gagalmu di usia muda. Jadi ketika kita emang udah berumur matang, kita udah punya banyak pengalaman, udah punya banyak pengetahuan, tinggal kita kembangkan aja apa yang udah kita tanam dari sekarang. Cukup memotivasi ya. Cukup memotivasi untuk kita para mahasiswa yang kerjaannya nongkrong buang duit ya. Gabutnya nggak berfaedah. Nah, terus kan ini abang udah buka usaha sendiri nih, otomatis ya ada omset lah ya per hari gitu. Omsetnya ini menentu nggak? Ya namanya suatu usaha tuh nggak ada yang istilahnya omset itu stabil. Ada kalanya emang kita omsetnya turun, ada kalanya naik. Makanya kayak kakak ini bilang tadi, ada nggak inovasi-inovasi baru? Itulah yang akan terus kita lakukan untuk menjaga kestabilitasan. Supaya terus stabil, terus gimana cara orang nggak bosan ke sini dan enggak orangnya datang terus orang baru kayak itu berganti-ganti. Nah mau nanya nih, ini kan abang katanya nih bermulai dari gabut ya. Gabut berarti abang pecinta kopi dong. Nah kalau dibilang pecinta kopi, di antara kami berempat, aku orang yang nggak suka kopi sebelumnya. Orang yang nggak suka kopi. Orang yang nggak bisa ngopi karena alasan mungkin yang pertama aku ada lambung, terus ya kalau udah minum kopi sebelum buka ini ya kayak susah tidur, gak enak hati ya. Cuman karena selama udah buka ini udah tiap-tiap hari kena kopi ya, udah jadi terbiasa aja sekarang. Berarti emang karena awalnya nongkrong tuh cuma minum teh manis biasanya itu ya. Atau apa gitu yang non kopi lah. Yang non kopi, akhirnya karena buka usaha ini minum kopi. Udah terbiasa sama kopi. Terus memang kasih dong motivasi untuk para yang mau mulai bisnis nih, karena kan pasti banyak kali takutnya nih, nanti takut modalnya nggak balik gitu, terus nggak lagi sebagai mahasiswa terlebih lagi sebagai mahasiswa nih, gimana tuh? Menurut saya tuh kalau emang kita punya keinginan, punya kemauan, itu nggak ada salahnya untuk kita coba. Dibilang gagal dalam buka usaha tuh gagal sudah pasti. Untung itu bonus. Jadi yang penting kita sebelum buka usaha udah lakuin riset dengan betul, udah lihat target pasar kita kemana, konsep usaha kita jelas. Itu menurut aku jalanin aja. Terus nanti ketika sudah jalan baru kasih nih inovasi-inovasi baru supaya untuk jadi lebih berkembang usahanya kayak gitu. Kalau kita bilang takut gagal ya sampai kapanpun kita akan takut sama gagal. Siapa yang nggak takut untuk gagal kan? Intinya ya kita coba aja. Kok takut gagal? Itu aja yang di dalam pikirannya negatif terus ya nggak mulai-mulai ya Bang. Nggak maju-maju kita. Jadi inilah hasil kegabutan Pak 4 orang ya. Sangat memotivasi sekali para yang gabut-gabut nih anak mahasiswa, boleh nih dicoba. Tapi kalau nggak berani ngambil resiko nggak usah, ya kan? Harus berani sih, harus berani untuk ngambil resiko. Oke, kasih nih Bang atas cerita-cerita sedikit mengenai proses buka usaha HW ini. Semoga kedepannya makin maju lagi. Amin. Terus makin ramai yang tahu HW. Dan setiap malam Sabtu juga ada live musik. Ya, setiap malam Sabtu. Thank you Bang. Sama-sama.